Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Budin kelas 7. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di media pembelajaran yang akan Budinar sampaikan di semester 2 ini. Nah, untuk materi setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester kemarin, kita akan menuju ke bab yang ketiga di semester 2, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Nanti akan ada 2 video pembelajaran, tapi untuk pertemuan kali ini, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas satu dari surat dinas atau surat pribadinya, ya, agar nanti lebih jelas. Dan ketika misalnya ada sesuatu hal yang masih kalian bingung, nanti bisa langsung tanyakan ke Budinar atau langsung chat di grup daring masing-masing kelas, ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan berdoa ya nak ya. Kalian juga ketika menonton video ini, ketika Budinar mengajak kalian berdoa, silakan awali dengan berdoa supaya apa? Supaya apa yang kita akan cermati bersama-sama pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, di rumah masing-masing berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup, terima kasih. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas tentang perihal surat, yaitu surat dinas dan juga surat pribadi. Kalau untuk surat pribadi pasti kalian sudah tidak asing lagi ya nak ya, karena pasti Budinar yakin dulu waktu SD atau mungkin baru kemarin-kemarin ini kalian itu pernah menuliskan sebuah surat pribadi untuk teman kalian. Bisa untuk sahabat kalian, untuk teman yang mungkin ketika akan diajak ngobrol kalian tuh malu, jadi ya udahlah bikin surat aja kayak gitu kan. Nah, dan Budinar pun yakin waktu di SD dulu kalian juga sempat menerima sedikit materi tentang surat pribadi. Nah, untuk surat dinas ini adalah hal baru yang kalian akan temui di kelas 7 ini, ya. Oke, langsung saja nak. Yang pertama kita akan membahas tentang surat pribadi. Namanya saja pribadi ya, pasti tentunya ini dibuat oleh pribadi orang dan juga untuk kepentingan pribadi pula. Nah, sebelum kita melangkah jauh ke struktur, ciri bahasa dan lain sebagainya, kita akan cari tahu dulu hakikat dari surat pribadi. Jadi yang namanya surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan ataupun resmi. Nah, dari hakikat ini bisa kita ambil kata kunci bahwa surat pribadi itu pengirimnya adalah seorang individu atau perseorangan. Jadi yang namanya surat pribadi nggak bisa ditulis sama sekolah atau sebuah instansi atau sebuah organisasi, itu nggak boleh ya. Jadi kalau untuk surat pribadi itu harus yang mengirim itu individu. Dan meskipun ini bersifat pribadi, tapi harus tetap memperhatikan etika dan juga sopan santun dalam penulisan surat. Itu untuk hakikatnya, ya. Selanjutnya, untuk isi surat pribadi itu berkaitan dengan masalah pribadi nak. Antara lain di sana menanyakan sebuah kabar. Misalnya kalian itu ingin menulis surat kepada teman kalian yang jauh dari kalian, misalnya tidak satu pulau kayak gitu ya, itu bisa untuk menanyakan kabar. Kemudian bisa juga untuk menanyakan keperluan pribadi. Contohnya apa? Contohnya akan berlibur bersama, atau misalnya kalian itu akan ada agenda bersama dan lain sebagainya, atau tujuan komunikasi pribadi lainnya, misalnya untuk menyatakan kerinduan kepada seseorang, itu juga bisa diungkapkan dengan surat pribadi, ya. Kemudian selanjutnya untuk struktur surat pribadi ini ada 7 ya nak ya. Di sini diawali dengan alamat dan juga tanggal surat. Jadi kalau kalian menulis surat pribadi itu harus ada strukturnya, harus ada hal-hal yang dicantumkan di dalam surat. Ya, yang pertama alamat dan tanggal surat, kemudian ada salam pembuka, kemudian ada kalimat pembuka surat, ada isi surat,
penutup surat, salam akhir, dan juga ditutup dengan nama dan juga tanda tangan dari pengirim. Nah, untuk lebih jelasnya Bu Dinar akan berikan contohnya. Nah, ini dia. Di sana ada alamat dan tanggal surat. Oh ya, ini mohon maaf ya, Bu Dinar salah menulis. Jadi harusnya alamat dan tanggal surat ini diletakkannya di sisi kanan atas, bukan di sisi kiri atas ya. Jadi ini nanti nulisnya di sini anak ya, di bagian sini. Yogyakarta misalnya 12 Februari 2012. Nah, jadi di sini alamat dan tanggal surat cukup kalian tuliskan kota kalian menulis surat dan juga tanggal kalian menulis surat ya. Kemudian salam pembuka di sana contohnya adalah salam kangen untuk teman terbaikku Ilham di Sumatera. Nah, itu untuk membuka, untuk sebagai contoh salam pembukanya, bisa salam kangen, bisa salam rindu dan lain sebagainya ya. Kemudian dijelaskan di sana itu untuk siapa suratnya ya. Kemudian ada kalimat pembuka surat. Nah, kalimat pembuka surat contohnya menanyakan kabar. Apa kabar Ilham? Semoga kamu selalu baik-baik saja ya. Aku di sini juga baik-baik saja. Nah, itu adalah kalimat pembuka surat ya. Kemudian oh ya, tadi yang untuk salam pembuka nggak harus salam kangen atau salam rindu ya nak, bisa juga assalamualaikum. Jadi nanti akan Bu Dinar berikan apa saja contoh dari salam pembuka. Kemudian selanjutnya isi surat. Nah, kalau isi surat ini kira-kira apa sih tujuan kalian untuk mengirim surat? Contoh di sini adalah Ilham, semenjak kamu pindah ke Sumatera, setiap hari aku merindukanmu. Aku rindu masa-masa kita selalu curhat dan bermain bersama. Kamu di sana apakah merindukanku? Lebaran dan liburan tahun ini, aku harap kamu bisa kembali ke Yogyakarta ya. Kita rayakan lebaran dan liburan bersama-sama. Nah, ini berarti ngomongin apa? Ngomongin kalau si penulis surat ini kangen sama si Ilham, karena si Ilham ini sudah pindah keluar Jawa. Kemudian dia menginginkan untuk lebaran dan juga liburan tahun ini itu bisa merayakan secara bersama-sama. Itu tujuan dari si penulis surat menuliskan surat pribadi untuk si Ilham ya. Kemudian ada penutup surat. Nah, penutup surat di sini contohnya seperti ini nak. Sekian dulu ya Ilham, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasan suratmu. Nah, itu yang disebut sebagai penutup surat. Kemudian ada salam akhir, misalnya teman terbaikmu atau sahabat sejatimu atau apalah itu gitu ya, bisa ditulis di sini. Kemudian ada di sini harusnya ditulis tanda tangan, kemudian jangan lupa nama kalian atau nama pengirim surat. Itu contoh dari surat pribadi sesuai dengan struktur yang ada di dalam surat pribadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cirinya, ciri bahasanya ya. Menggunakan kata sapaan. Kata sapaan itu misalnya contohnya itu hey apa kabar. Nah, itu kan sapaan. Terus kemudian Ilham, nah itu juga sapaan. Misalnya kalau kamu ngundangnya Dek, ya berarti Dek itu adalah sapaan. Kemudian kalau kamu menyapanya dengan Pak, Bu, nah itu juga sapaan. Jadi surat pribadi nggak harus ke teman ya, bisa ke orang tua, kemudian bisa ke guru kalian misalnya kalau guru kalian sudah jauh dengan kalian gitu. Dan bersifatnya itu pribadi. Nah, di sana makanya banyak kata emotif dan juga ekspresif. Emotif itu adalah kata-kata yang mengungkapkan sesuatu perasaan yang menggebu ya. Contohnya ada kata sangat sekali. Contohnya aku sangat rindu kepadamu. Nah, itu berarti menggunakan kalimat emotif. Kemudian bahasanya itu tidak formal ya nak ya, tetapi harus tetap santun. Yang namanya tidak formal bukan berarti di sana itu dia itu tidak baku, tetap baku ya. Nggak boleh pakai nggak, bolehnya pakai tidak ya. Tapi memang santai, tidak kemudian begitu yang formal. Kemudian ragam bahasanya itu tergantung siapa penerima surat. Kalau misalnya itu adalah orang tua ya pasti akan lebih sopan. Kalau itu sebaya berarti akan lebih santai seperti itu. Jadi tergantung kira-kira siapa yang akan dijadikan sebagai
penerima surat. Kemudian menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Jadi kamu itu seperti ngobrol, tapi ngobrolnya pakai tulisan gitu ya maksudnya. Menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu aku, saya gitu ya, untuk pengirim atau sebagai kamu yang menulis surat. Sedangkan kata ganti orang kedua itu kamu, kemudian ada Anda. Nah, itu adalah orang kedua. Ya, untuk penerimanya atau orang yang kita tuju dalam surat kita. Nah, kemudian selanjutnya di dalam surat pribadi itu, di sana contohnya ya, informasi dari alamat dan tanggal surat itu terletak di bagian kanan atas ya, seperti yang tadi sudah Bu Dinar jelaskan. Tadi ada salah penulisan ya waktu Bu Dinar nulis contoh, dan di sana itu cukup dicantumkan kota di mana kalian menuliskan surat dan juga tanggalnya. Contohnya tadi Yogyakarta 12 Februari 2012. Kemudian salam pembukanya ada salam kangen, ada salam hormat kalau itu misalnya orang yang lebih tua ya atau yang dihormati. Ada juga bisa assalamualaikum. Kemudian ada kalimat pembuka surat, halo apa kabar, atau misalnya saya tulis surat ini untuk apa. Nah, itu juga bisa. Kemudian isi suratnya itu tergantung dari apa yang ingin kalian sampaikan ya. Kemudian ada penutupnya, sekian dulu ya surat dariku bla 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 dan sebagainya. Kemudian salam akhir itu bisa misalnya sahabatmu, teman yang selalu merindukanmu, atau teman terbaikmu dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa nama dan juga tanda tangan, nama lengkap kalian ya. Itu untuk surat pribadi ya nak ya. Kemudian satu lagi di sini ada tergantung ya, penerimanya itu berbeda-beda. Kalau kita lihat dari usianya itu bisa ke yang lebih muda atau yang sebaya atau misalnya yang lebih tua. Kemudian bisa juga surat pribadi itu dikirim ke wanita atau pria. Jadi tergantung jenis kelaminnya apa, dua-duanya boleh. Atau misalnya kita juga harus memikirkan hubungannya. Kita dengan penerima surat itu hubungannya akrab atau tidak akrab atau baru kenal. Nah, semua kriteria ini yang akan membedakan bahasa kita dalam menulis surat pribadi. Tapi tujuan dari surat pribadi itu tetap sama semuanya ya. Bisa untuk mengundang, bisa untuk mengajukan permohonan atau meminta informasi. Kemudian bisa untuk menjawab undangan dari teman kita. Misalnya kita bisa menerima undangan itu atau menolak undangan itu. Bisa juga untuk merencanakan sesuatu dengan orang lain seperti tadi contoh yang Budin ya. Di sana merencanakan untuk liburan dan lebaran bersama. Bisa untuk memohon maaf, bisa untuk mengucapkan selamat atas hasil yang terjadi pada seseorang, hasil baik gitu ya. Misalnya kalian ingin mengucapkan selamat wisuda atau selamat lulus untuk teman kalian yang jauh di sana, boleh pakai surat. Kemudian bisa juga untuk menulis simpati kepada orang yang terkena musibah gitu. Jadi misalnya kalian sahabat kalian yang jauh di sana itu tertimpa musibah, kalian bisa menuliskan suratnya. Kemudian bisa untuk mengucapkan terima kasih ataupun mengabarkan sesuatu kepada teman kalian yang tidak bisa kalian temui. Begitu ya. Itu untuk materi dari surat dinas dan surat pribadi, terutama bagian surat pribadi ya nak ya. Untuk media pembelajaran kali ini Bu Dinar hanya membahas tentang surat pribadi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membahas tentang surat dinas ya, karena surat dinas itu akan jauh sedikit lebih rumit karena harus ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kalian taati.
begitu. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Bu Dinar, setelah ini jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang sudah Bu Dinar sampaikan, hal-hal yang penting di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kenapa? Karena biar kalian itu bisa ada bahan buat belajar. Kalau misalnya nanti ulangan harian atau misalnya nanti kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun, nanti kalian tidak bingung apa yang akan dipelajari. Begitu ya nak ya. Ketika ada sesuatu hal yang masih dibingungkan, silakan bisa japri ke Bu Dinar atau bisa langsung kalian diskusikan atau kita diskusikan di grup daring masing-masing kelas. Begitu ya nak ya. Oke, cukup sekian media pembelajaran yang bisa Bu Dinar sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bu Dinar mohon maaf apabila banyak salah. Bu Dinar akhiri dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bu Dinar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.